penyerapan biaya variabel dan analisis biaya volume laba. Saya Ria Amelia, Saya Putriana. Dan saya Vidiani. Pertama saya akan menjelaskan mengenai biaya penyerapan. Biaya penyerapan adalah pendekatan tradisional untuk penetapan biaya produk. Biaya variabel memfasilitasi penggunaan model untuk menganalisis titik impas, hubungan biaya, volume, laba, margin keamanan, dan tingkat leverage operasi. Pendekatan presentasi biaya berfokus pada bagaimana biaya ditampilkan pada laporan keuangan eksternal atau laporan manajemen internal. Selanjutnya ada mengenai ikhtisar penyerapan dan pembiayaan variabel. Yang pertama, biaya absorpsi. Menyajikan biaya pada laporan laba rugi menurut klasifikasi fungsionalnya, dan klasifikasi fungsionalnya mencakup kategori harga pokok penjualan, harga penjualan, dan biaya administrasi. Yang kedua, biaya variabel merupakan metode akumulasi biaya yang hanya mencakup biaya produksi variabel, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dan overhead variabel sebagai produk atau biaya persediaan. Selanjutnya, perbedaan antara absorpsi dan biaya variabel. Yang pertama, perbedaan pertamanya itu adalah cara penanganannya. Biaya overhead tetap atau FOH untuk tujuan penetapan biaya produk. Di bawah biaya penyerapan, FOH dianggap sebagai biaya produk. Di bawah biaya variabel itu dianggap sebagai biaya periode. Pendukung biaya absorpsi berpendapat bahwa produk tidak dapat dibuat tanpa kapasitas yang disediakan oleh biaya produksi tetap, sehingga biaya ini adalah biaya produk. Perbedaan kedua adalah penyajian biaya pada laporan laba rugi. Biaya absorpsi mengklasifikasi biaya berdasarkan fungsi, sedangkan biaya variabel mengkategorikan sebagai biaya pertama berdasarkan perilaku selanjutnya yang dapat mengklasifikasikannya lebih lanjut berdasarkan fungsi. Selanjutnya, penyerapan dan ilustrasi biaya variabel. Penerapan yang kurang atau berlebihan disebabkan oleh dua faktor yang dapat bekerja secara independen dan bersamaan. Kedua faktor tersebut adalah perbedaan biaya dan perbedaan pemanfaatan. Jika biaya FOH aktual berbeda dari biaya FOH yang diharapkan, varians pengeluaran overhead manufaktur tetap dibuat. Apabila pemanfaatan kapasitas aktual berbeda dari pemanfaatan yang diharapkan, maka varian volume muncul 5 efek independen dari perhitungan. Selanjutnya ada definisi dan penggunaan analisis CPP. CPP dapat digunakan oleh manajer untuk merencanakan dan mengendalikan secara lebih efektif karena memungkinkan mereka untuk berkonsentrasi pada hubungan antara pendapatan, biaya, perubahan volume, pajak, dan laba. Analisis CPP memiliki penerapan yang luas. Analisis CPP juga dapat digunakan untuk menghitung volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai target laba yang diinginkan. Selanjutnya adalah titik awal analisa CPP adalah BEP. Titik break even jumlah penting dalam analisis impas dan CPP adalah margin kontribusi CM yang dapat ditentukan baik per unit atau total. Margin kontribusi per unit adalah selisih antara harga jual per unit dan jumlah variabel produksi, penjualan, dan biaya administrasi per unit. Selanjutnya ada pendekatan untuk break-even formula. Pendekatan rumus untuk analisis impas menggunakan persamaan aljabar untuk menghitung titik impas yang tepat. Dalam analisis ini, penjualan daripada aktivitas produksi, persamaan tersebut mempresentasikan laporan laba rugi, biaya variabel menunjukkan hubungan antara pendapatan, biaya tetap, biaya variabel, volume, dan laba. Selanjutnya itu adalah laba setelah pajak. Pajak penghasilan merupakan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan bisnis. Manajer perlu menyadari pengaruh pajak penghasilan dalam memilih jumlah laba yang ditargetkan. Selanjutnya itu adalah variabel jumlah keuntungan. Saat unit terjual atau dolar penjual meningkat, laba akan meningkat pada tingkat yang konstan. Jumlah laba variabel dapat dinyatakan baik sebelum atau sesudah pajak. Keuntungan secara variabel dapat dinyatakan sebagai persentase pendapatan atau laba per unit. Kesimpulannya,
Biaya penyerapan dan biaya variabel ada dua metode utama dalam penghitungan biaya produksi. Biaya penyerapan mencakup semua biaya produksi, termasuk biaya tetap dan variabel, sehingga cocok untuk pelaporan keuangan eksternal. Sementara itu, biaya variabel hanya memperhitungkan biaya variabel dan dalam harga pokok produksi, menjadikan lebih efektif untuk analisis manajerial dan pengambilan keputusan jangka pendek. Analisis biaya volume laba (CVP) adalah alat yang membantu bisnis memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Dengan CVP, perusahaan dapat menentukan titik impas, break-even point, target penjualan, serta dampak perubahan biaya dan harga terhadap laba. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.